Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berhasil menyita 24 aset tanah dan bangunan yang memiliki keterkaitan dengan kasus korupsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI menurut penilaian zona nilai tanah atau ZNT. Seluruh aset atas nama perusahaan yang terafiliasi dengan tersangka korupsi pemberian fasilitas kredit LPEI tersebut memiliki nilai 882,5 miliar rupiah, tepatnya 882 miliar 546 juta 180 ribu rupiah. Awal mula korupsi LPEI terkuak. Kasus korupsi yang menyeret LPEI berawal dari laporan Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Kejaksaan Agung pada Senin 18 Maret 2024. Dalam laporan tersebut, terkuak bahwa LPEI membentuk tim terpadu bersama lembaga lainnya yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, Jamdatun Kejaksaan Agung, dan Inspektorat Jenderal Kemenku yang menangani penelitian terhadap kredit-kredit bermasalah LPEI. Berdasarkan penilaian tersebut, muncul indikasi adanya kecurangan berupa dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh 4 debitur. Pada 1 Februari 2024, dugaan korupsi yang dilakukan LPEI juga dilaporkan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK ke Kejaksaan Agung RI. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif, diperoleh adanya dugaan penyimpangan berindikasi tindak pidana yang dilakukan pihak-pihak terkait pembiayaan ekspor nasional oleh LPEI kepada debitur. Korupsi tersebut telah menyebabkan terjadinya keuangan negara sebesar 81 miliar rupiah menurut pernyataan BPK. Sementara itu, KPK mengklaim mendapat laporan dugaan korupsi LPEI pada 10 Mei 2023. Setelah menelaah secara mendalam, kasus tersebut akhirnya disampaikan ke Direktorat Penyelidikan pada 13 Februari 2024 untuk dilakukan penyelidikan. KPK sebelumnya menetapkan 7 tersangka dari pihak swasta dan penyelenggara negara setelah menggelar rapat ekspos pada 26 Juli 2024. Namun enggan mengungkap nama-nama tersebut sampai penahanan dilakukan. Penetapan tersangka kasus korupsi LPEI. KPK akhirnya secara resmi menetapkan 5 tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan dari LPEI. 5 tersangka tersebut antara lain Direktur Pelaksana 1 LPEI Dwi Wahyudi, Direktur Pelaksana 4 LPEI Arif Setiawan, Direktur Pelaksana 4 LPEI, Presiden Direktur PT Catur Karsa Mega Tunggal atau Komisaris Utama PT Petro Energi, Jimmy Masrin, Direktur Utama PT Petro Energi Newin Nugroho, dan Direktur Keuangan PT Petro Energi Susi Mira Dewi Sugiyarta. Pihak KPK menduga adanya benturan kepentingan
antara Direktur LPEI dengan debitur PT Petro Energi atau PE yang terlibat kasus korupsi dengan melakukan kesepakatan awal untuk mempermudah pemberian kredit. Direktur LPEI diketahui tidak melakukan kontrol kebenaran penggunaan kredit sesuai MAP. Direktur LPEI diketahui memerintahkan bawahannya untuk tetap memberikan kredit meskipun tidak layak diberikan. Sementara itu, KPK menduga PT PE memalsukan dokumen purchase order atau invoice yang menjadi underlying pencairan fasilitas yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. PT PE diduga melakukan window dressing terhadap laporan keuangan. Setelah proses panjang, KPK akhirnya menahan Jimmy dan Susi setelah mendapat cukup bukti. Penahanan tersebut dilakukan selama 20 hari, terhitung mulai 20 Maret sampai 8 April 2025 di cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Kelas 1 Jakarta Timur. Pihak KPK mengungkapkan bahwa fasilitas kredit yang diberikan LPEI untuk PT PE telah merugikan negara dengan outstanding pokok KMKE 1 PT PE senilai 18.070.000 US dollar. Sedangkan kerugian negara untuk outstanding pokok KMKE 2 PT Petro Energi 549 miliar 144 juta 535.027 rupiah. Bila dijumlahkan, maka nilai tersebut menjadi sebesar 891,305 miliar rupiah.